Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pengusaha isi ulang air minum dan gas di Kota Semarang tewas dibunuh dan dimutilasi, lalu jasadnya dicor dengan semen. Jalan aspal alternatif Demak Semarang terkelupas, sempat diwarnai ledakan keras. Ada 200 calon jemaah di Kabupaten Klaten terancam gagal berangkat karena belum melunasi pembayaran ibadah haji ke Tanah Suci. Kita awali pemberitaan dari informasi pemilu. Partai Keadilan Sejahtera menjadi partai yang mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya ke KPU. Cara pendaftaran masing-masing wilayah cukup unik, mulai dari naik ojek, angkot hingga diiringi musik tradisional. Seperti inilah cara Partai Keadilan Sejahtera mendaftarkan bakal calon anggota legislatif di kantor KPU Jawa Tengah, Kota Semarang. Mereka menggunakan ojek daring untuk berangkat. Ketua DPW PKS Jateng mengatakan sengaja memilih tanggal 8 Mei untuk mendaftarkan diri sesuai nomor urut partai. Ada 120 bacalek yang didaftarkan, 30 diantaranya adalah perempuan. PKS menggunakan 100% dari kursi yang tersedia. Tak hanya di tingkat provinsi, PKS juga mendaftarkan bacalek untuk tingkat kabupaten kota. Di Kota Semarang, PKS mendaftarkan 50 bacalek dengan komposisi 35 laki-laki dan 15 perempuan. KPU Kabupaten Boyolali juga menerima pendaftaran bacalek dari PKS. Ada 50 bacalek dan telah memenuhi syarat 30% kuota bacalek untuk perempuan. Ketua DPD PKS Boyolali menargetkan bisa memperoleh 8 kursi DPRD Kabupaten Boyolali pada pemilu 2024. Di Kota Salatiga, PKS mendatangi kantor KPU dengan menggunakan 8 angkot. Mereka sengaja menggunakan angkutan ini untuk mengajak masyarakat meramaikan pemilu. DPD PKS Kota Salatiga mendaftarkan 25 bacalek terdiri dari 9 perempuan dan 16 laki-laki. Namun ada sejumlah nama yang gagal mendaftar karena berkas belum lengkap stempel, tetapi sudah masuk dalam sistem informasi pencalonan. Kini berkas tersebut diperbaiki agar bisa mendaftar kembali. DPC PKS Kota Tegal juga mendaftarkan 30 bacaleknya ke KPU setempat. Pendaftaran bacalek yang terdiri dari 18 laki-laki dan 12 perempuan diiringi musik tradisional dengan jarak tempuh 1,5 km. Pihaknya berharap bisa memenuhi target 8 kursi sesuai nomor urut partainya. Secara keseluruhan, PKS adalah partai pertama yang mendaftarkan bacaleknya. Kini KPU masih menunggu 17 partai politik lain hingga 14 Mei mendatang. Tim Liputan melaporkan. Jelang ASEAN Para Games Kamboja, Menteri Pemuda dan Olahraga meninjau pelatihan atlet di Kabupaten Sukoharjo. National Paralympic Committee menargetkan kontingen Indonesia mampu menjadi juara umum dalam perhelatan ASEAN Para Games tahun ini. Menpora memantau persiapan atlet ASEAN Para Games, seperti pelatihan atlet para tenis meja di Gedung HTC Kabupaten Sukoharjo. Menpora menyemangati para atlet yang akan berlaga pada 3 hingga 9 Juni mendatang di Kamboja. Ketua National Paralympic Committee menyatakan mereka menargetkan juara umum pada ASEAN Para Games Kamboja. Tidak umpetin dulu deh targetnya, nanti kalau kita omongkan nanti melesetnya enak. Pokoknya kita juara umum dulu. Tantangan terbesarnya apa Pak selama nanti di Kamboja? Oh nggak ada, tantangan di Kamboja panas. Panas tadi ya, luar biasa. Kontingen Indonesia mengirimkan sekitar 500 orang yang terdiri dari atlet difabel dan pendamping. Malaysia dan Thailand akan menjadi lawan terberat untuk memperebutkan juara umum. Menpora berharap Indonesia dapat mempertahankan status juara umum. Pihaknya juga akan mempercepat pembangunan pemusatan latihan untuk atlet-atlet difabel untuk event internasional. Progres dari pembangunan training center untuk atlet-atlet hambatan para atlet juga sedang kita koordinasikan. Semoga ini bisa cepat terrealisasi biar kita bisa memiliki prestasi ini konsisten. Jadi ini sudah saatnya yang namanya para atlet ini kita dukung secara maksimal.
Di Asian Para Games Kamboja, atlet akan berlaga di 12 cabang olahraga. Para atletik, para renang, dan para tenis meja jadi cabur unggulan yang diprediksi mendulang emas untuk Indonesia. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. Dari Sukoharjo kita berpindah ke Tegal. Ratusan siswa sekolah luar biasa mengikuti sosialisasi uang rupiah. Kegiatan itu untuk mengedukasi para siswa agar cinta, bangga, dan paham rupiah. Sosialisasi uang rupiah baru terus berlangsung tak ketinggalan kepada siswa sekolah luar biasa jenjang SD, SMP, dan SMA sekota Tegal. Mereka dikenalkan bentuk dan rupa uang baru serta edukasi untuk cinta dan paham rupiah. Perwakilan Bank Indonesia Tegal berharap para siswa penyandang difabel bisa menggunakan dan mencintai rupiah. Apalagi para siswa SLB juga masuk dalam pelaku ekonomi. Kami memang minta untuk juga mengajak merangkul adik-adik kita yang di sekolah luar biasa karena mereka juga kan menjadi pelaku ekonomi. Jadi edukasi juga harus menyasar di kalangan subsisten itu masuk. Para siswa SLB ini adalah penyandang tunanetra, tunarungu, dan tunagrahita. Untuk siswa tunanetra diberikan pemahaman tentang blind code atau fitur garis timbul pada tepi kanan kiri uang. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Memasuki persiapan haji, para calon jemaah haji asal Kabupaten Klaten mengikuti bimbingan manasik. Namun terdata ada 202 calon jemaah belum melunasi pembayaran haji. Jika mereka melewati batas, mereka gagal berangkat dan akan diganti dengan cadangan. Sekitar 1.000 lebih calon jemaah haji mengikuti bimbingan manasik di tingkat kabupaten di Gedung Al-Mabruk, Klaten. Ini adalah pembekalan kepada calon haji terkait pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Kepala Kemenak Klaten mencatat ada 1.197 haji reguler dan 103 cadangan untuk ibadah tahun ini. Namun masih ada 202 calon jemaah yang belum melunasi biaya haji. 139 calon jemaah reguler dan 63 cadangan. Berbagai penyebab calon jemaah haji belum melunasi biaya haji. Mereka pun diberi batasan hingga 12 Mei mendatang untuk melunasi pembayaran. Jika tidak dipenuhi, slot keberangkatan akan digantikan oleh cadangan. Sampai hari ini secara tertulis belum ada yang menyatakan itu, Pak. Belum ada yang. Rata-rata ini juga ada yang menunggu penggabungan, menunggu pendamping. Kemudian ada yang hamil 3 orang, ada yang sakit 5 orang. Tadi ada yang takut naik pesawat 1 orang, ini sudah menyatakan bermeterai. Ya. Masih ada yang kerja di luar negeri, ada 2 orang. Lalu posisi sekolah agak berat meninggalkan sekolah ini ada 3 di usia kuliah ini dan lain-lain. Kalau yang menyatakan karena keberatan terkait biaya sampai hari ini tidak ada di Klaten ini. Dari data sementara, calon jemaah haji asal Kabupaten Klaten paling tua berusia 91 tahun dan yang paling muda berusia 18 tahun. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.